Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Kita bersyukur Bapak Ibu dan Saudara untuk kesempatan-kesempatan di mana kita boleh berbagi melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya berharap kita semua boleh berani mengambil keputusan untuk menundukkan hati dan pikiran kita itu di bawah otoritas daripada kebenaran firman Allah. Nah, kita bersyukur bahwa kemarin saya sudah membagikan video tentang penjelasan sebutan anak manusia yang disematkan kepada Yesus. Dan saya tidak perlu mengulangi hal itu lagi. Saya hanya mengambil intinya bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh manusia yang sejati. Dan sebagai manusia yang sejati, dialah yang pantas untuk mewakili seluruh umat manusia menanggung penderitaan di atas kayu salib. Dan yang kedua, dia juga sungguh-sungguh Allah yang sejati, pribadi kedua daripada Allah Tritunggal yang diutus ke dalam dunia ini untuk melakukan misi penyelamatan. Karena seorang pun manusia tidak ada yang layak untuk menyelamatkan dirinya. Jadi pribadi Yesus ini adalah pribadi yang utuh. Dia sungguh-sungguh Allah, dia sungguh-sungguh manusia. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu karena anugerah Tuhan yang hebat dan luar biasa itu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam cinta kasih mereka mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia untuk melakukan penebusan bagi kita. Jadi kita bersyukur karena kita ini dipanggil, ya. Kita ini dinamakan gereja, ya, eklesia, ya. Artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kuasa dosa dan sekarang kita ada di dalam terang kebenaran firman Allah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, saat-saat di mana kita boleh merenungkan kebenaran firman Allah seperti ini, tolong berikan waktu dengan sebaik mungkin. Berikan telinga dan tundukkan hati di bawah kebenaran firman Tuhan itu. Nah saudara, misi penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus itu terus berlanjut, ya. Setelah inkarnasi, dia mulai besar, melayani, dan dia akan memasuki tahap-tahap yang krusial. Dan dia memberitahu informasi itu, yaitu bahwa dia harus ditolak. Dan seperti di ayat 31 tadi, dia harus menanggung banyak penderitaan. Ada satu kata yang perlu kita
garis bawah di situ harus sebuah keharusan. Memang harus Allah Yesus Kristus pribadi kedua yang telah diutus ke dalam dunia itu harus menanggung banyak penderitaan. Karena apa? Karena menyelamatkan manusia, menyelamatkan orang-orang berdosa harus dengan penderitaan. Harus dengan kematian di atas kayu salib. Dan itulah yang diberitahukan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan para pendengar waktu itu. Harus menanggung banyak penderitaan. Dan penderitaan itu bukan hanya penderitaan secara fisik, tapi penderitaan yang dialaminya juga penderitaan batiniah. Melalui apa? Tindakan-tindakan penolakan. Seperti di ayat 31, dia ditolak oleh tua-tua. Dia ditolak oleh imam-imam kepala. Dia ditolak oleh para ahli-ahli Taurat. Yang adalah golongan. Ya, saya kira Yesus secara sengaja menyinggung ketiga kelompok ini. Tua-tua, artinya para pemimpin di tengah-tengah orang-orang Israel. Imam-imam, para pemimpin di tengah-tengah orang-orang Israel, khususnya dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Dan ahli-ahli Taurat, orang-orang pintar yang belajar Taurat, yang belajar tentang kebenaran firman Allah setiap hari di tengah-tengah orang-orang Israel. Dan Yesus berkata bahwa orang-orang inilah yang menolak dia. Bukan hanya menolak dia, tapi mereka merencanakan pembunuhan kepadanya. Sehingga dia harus mati di atas kayu salib. Dan Yesus memberikan informasi tentang penderitaan itu. Lalu dia mengakhiri informasi yang dia berikan itu. Setelah penderitaan itu, dia pasti akan mengalami kemenangan. Itu yang diangkatnya atau yang disebutkannya di dalam ayat 31 bagian terakhir itu. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Petrus dan rekan-rekannya, para murid, bahkan orang banyak mungkin tidak terlalu care dengan perkataan Yesus ini. Yesus menjelaskan secara akurat kronologis yang harus dia alami. Dia ditolak, dia dibunuh, dan dia harus bangkit dari antara orang mati. Ya semestinya ya Petrus duduk, diam, mencoba memikirkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Harus menderita, ditolak, dibunuh, tapi bangkit. Nah, Petrus ini saya kira dia hanya berhenti pada kata-kata ditolak, dibunuh. Dan dia tidak melihat ada satu peristiwa besar yang sangat agung. Kesempurnaan daripada visi, misi Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Itu adalah kebangkitannya. Yesus menyinggung di sini. Setelah 3 hari, dia harus bangkit. Semestinya, para murid harus jeli dengan fokus pada setiap pembicaraan yang Yesus katakan. Setiap bahasa, setiap kata-kata, kalimat-kalimat yang Yesus katakan. Mestinya mereka dengan rendah hati, sungguh-sungguh memperhatikan kata demi kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi apa yang terjadi? Petrus yang mewakili seluruh para murid, ya, saya percaya itu. Petrus sebagai wakil, representasi daripada para murid waktu itu. Dia tidak terima apa yang Yesus katakan. Dia tidak mau mendengar kejadian-kejadian itu. Dia maunya yang baik-baik saja. Dia maunya ya Yesus itu akan menjadi orang yang sangat kuat. Super power. Dan menjadi pembela bagi mereka. Untuk menyelamatkan mereka. Untuk mengangkat derajatnya mereka. Dan untuk mereka bisa menikmati kehidupan yang lebih layak. Tapi Yesus katakan kepada mereka, enggak. Saya ke dunia ini harus menanggung banyak penderitaan.
Maka pikirkan baik-baik. Sebelum engkau mengambil keputusan untuk ikut aku, pikirkan baik-baik. Nah, Petrus ini udah terlanjur kan jadi murid Yesus kan. Udah nanggung. Mau mundur nggak bisa lagi. Mau maju juga, ini penderitaan sudah ada di depan. Lalu Petrus itu dengan begitu beraninya dia tarik Yesus ke samping. Firman Tuhan katakan tadi, dia menarik Yesus ke samping. Di ayat yang ke-32. Lalu dia berani menegur Yesus. Saya mencoba gambarkan kepada kita. Mungkin setelah dia tarik lalu dia marah-marah kepada Yesus. Dia menegur Yesus. Jangan seperti itu. Enggak ada visi misi seperti itu. Mungkin pikirnya seperti itu. Ya, Petrus berkata seperti itu mungkin. Tindakan Yesus itu menanggapi teguran dari Petrus. Dia benar-benar marah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dia marah. Apa yang dikatakannya? Kita melihat respons Yesus dalam bagian itu. Maka berpalinglah Yesus dan memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus dan dia berkata, "Enyalah iblis." Ya, enyalah iblis. Kita teringat dengan teguran Yesus kepada iblis itu ketika dia harus mengalami pencobaan ya di padang gurun. Dan dia berkata, "Enyalah iblis." Jadi Petrus ini disamakan dengan iblis. Nah, kita melihat di sini ya, iblis itu visi misinya menggagalkan proyek, menggagalkan visi misi Yesus ini sehingga penyelamatan itu tidak terjadi. Nah, Petrus yang seolah-olah menunjukkan cinta kasihnya kepada Yesus melalui teguran yang dia katakan itu bahwa penderitaan itu tidak boleh terjadi. Justru Yesus mengatakan bahwa dia sama dengan iblis yang menghalangi karya Allah. Jadi iblis itu bekerja menghalangi karya Allah. Dan Petrus itu disamakan oleh Yesus seperti iblis yang menghalangi karya Allah. Maka Yesus dengan lantang bicara kepada mereka dan dia bicara hal ini dengan terus terang. Bahwa penderitaan itu harus dialaminya. Maka pikirkan, renungkan, gumulkan. Ketika engkau mengambil keputusan di jalan ini. Maka dia lanjutkan. Ayatnya yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku," perhatikan ya, "siapapun engkau yang mau mengikut aku." Apa syaratnya? Yesus katakan, ia harus menyangkal dirinya. Nah, ini saudara, ya, penyangkalan diri ini berat loh. Dan artinya itu bukan hanya sekedar ikut Yesus, ya, ikut kebaktian, lalu bernyanyi, memberi waktu untuk memuji-muji Tuhan, menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya sebatas itu. Memang hal-hal seperti itu adalah bagian daripada tindakan kita ikut Yesus. Tapi ingat, apa yang Yesus katakan, seseorang itu harus menyangkal dirinya. Saudara tahu apa yang disebut dengan penyangkalan diri, Bapak Ibu? Penyangkalan diri itu maksudnya adalah mencoba merelakan diri kita ini nggak ada haknya. Ya, perhatikan ya. Mencoba rela untuk tidak ada hak. Itu penyangkalan diri. Ya. Sebenarnya hak saya untuk senang-senang, tetapi karena saya ikut Yesus, saya harus memberi diri menderita. Ya. Sebenarnya hak saya untuk tidur-tiduran, tetapi untuk ikut Yesus, saya harus memberikan tenaga untuk pekerjaan Tuhan. Jadi nggak main-main ketika dikatakan menyangkal diri, termasuk juga perasaan kita, harga diri kita. Melayani itu seperti yang Yesus berikan contohnya. Melayani sampai mati. Ya. Dia mengosongkan diri. Seperti yang dikatakan dalam surat Filipi. Terjadi pengosongan diri di situ. Terjadi penyangkalan diri di situ. Oh, hak saya maunya kalau saya bisa terus mengalami kebahagiaan. Tapi saya harus menyangkal diri ini. Karena apa? Karena pekerjaan Tuhan. Nah, Yesus katakan,
Anda kalau mau ikut Yesus harus berani menyangkal diri. Itu poin yang pertama. Yang kedua, memikul salib. Pikul salib ini artinya saudara, kita tidak perlu harus persis mengikut Yesus lalu setiap hari kita ambil kayu yang berpalang itu lalu kita pikul setiap saat kemana kita pergi kita pikul. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Pikul salib ini artinya apa? Kalau kita bertanya, kenapa sih Yesus harus memikul salib? Ya, dari depan Kayafas atau dari depan para pimpinan agama pada waktu itu ke Golgota. Kenapa dia harus menanggung penderitaan salib itu? Itu memikul salib itu artinya menderita karena kebenaran. Sekali lagi saudara, pikul salib itu artinya menderita karena kebenaran. Jadi dua hal ya, menyangkal diri, memikul salib artinya menderita karena kebenaran, dan baru ikut dia. Kalau Anda belum siap untuk mengikut Yesus seperti itu, ya tolong pikirkan baik-baik. Untuk membenahi kembali motivasi Anda di dalam ikut Yesus. Kau harus menyangkal diri loh ya. Kau harus pikul salib, menderita karena kebenaran, setia kepada kebenaran, meskipun dimusuhi, bahkan meskipun harus merelakan nyawa demi Kristus dan demi Injil. Jadi perhatikan apa yang Yesus katakan di dalam ayatnya yang ke-35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil. Jadi kehilangan nyawa yang disebut oleh Yesus itu ada alasannya. Sekiranya nyawa itu harus dituntut dari kita, maka Yesus katakan sekiranya hal itu terjadi, maka alasannya harus jelas. Yaitu karena Yesus dan karena Injil. Ya, jelas ya, Yesus katakan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil. Ya, jadi orang itu mengalami penderitaan, bahkan nyawanya itu terancam. Ya, dia dibunuh, dia mengalami penderitaan. Itu karena aku dan karena Injil. Maka Yesus katakan justru dia menyelamatkan nyawanya. Agak berat ya Bapak Ibu. Saya ini memikirkan bagian ini cukup menggugah pikiran para murid pada waktu itu. Mereka 1000 kali berpikir. Mereka harus menyediakan waktu banyak untuk memikirkan apa yang Yesus katakan ini. Sebelum ikut aku, kau harus siap menyangkal dirimu, memikul salibmu, baru ikut aku. Jadi ikut Tuhan itu tidak enak-enak Bapak Ibu. Ya, saya berani berkata bahwa kalau ada para pengajar ya yang mengajarkan firman Allah dengan mengatakan bahwa ikut Yesus itu akan ada damai sejahtera, akan ada kesejahteraan, kebahagiaan, melimpah dengan segala ini dan itu, penuh dengan anugerah yang luar biasa, engkau akan disembuhkan, engkau akan mengalami mujizat-mujizat Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Orang-orang seperti itu justru perlu diragukan ya. Ya. Apalagi di media sosial saat ini begitu banyak hamba-hamba Tuhan ya. Sekali lagi hamba-hamba Tuhan yang terus menebar ajaran tentang bahwa ikut Yesus, oh in Jesus name akan ada melimpah anugerah Tuhan, ada kesembuhan, ada damai sejahtera, akan ada luar biasa berkat-berkat Allah. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Ya, saudara-saudara, Yesus tidak pernah mengatakan hal-hal yang seperti itu. Dan jangan kita landaskan iman kita dari hal-hal yang seperti itu. Yesus katakan jelas dalam bagian ini. Yesus berkata kepada para murid dan orang banyak yang mendengarkan dia waktu itu. Jelas. Inti pembicaraan Yesus itu jelas. Enggak ada tawar-menawar. Siapa mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ia harus memikul salibnya.
baru ikut aku. Nggak siap, ya jangan lanjutkan. Ya, berpikir dulu, merenung dulu, duduk dulu, berdoa dulu, minta dulu kekuatan dari Tuhan. Jadi ikut Yesus itu nggak main-main, nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Harus siap. Ya, apakah saudara siap akan hal itu? Nah, Yesus memberikan perbandingan. Apa gunanya orang memiliki dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya? Ya. Jadi ada orangnya rela kehilangan nyawanya, rela dia harus mengalami hukuman kekal. Dia tidak berani menundukkan hidupnya, menundukkan hati pikirannya, seluruh otoritas hidupnya di bawah kebenaran firman Allah. Hanya gara-gara apa? Hanya karena dunia ini, hanya karena isi dunia ini. Dan saya berkata orang itu tidak akan menikmati mahkota kekal yang disediakan oleh Allah, Bapak Ibu. Saya ini bukan menakut-nakuti saudara dan Bapak Ibu sekalian ya, bukan menakut-nakuti. Dan saya juga bukan menyebarkan ajaran teologi penderitaan, bukan. Tapi udah jelas Yesus memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada kita dalam bagian ini. Bukan berarti kita ikut Yesus harus dalam hidupnya penderitaan terus, lapar, kesusahan, miskin, dan kena sakit penyakit. Bukan itu maksud saya. Tapi Anda harus siap ketika engkau berkata aku mau ikut Yesus. Anda harus siap menderita. Ya. Baik penderitaan secara fisik maupun penderitaan secara perasaan juga. Yesus aja yang adalah Allah, ya, yang dia tidak berbuat dosa, dia mengalami loh penderitaan, dia dihina loh, ya, dia diremehkan loh, dia dianggap enteng loh, dia diludahi loh, dia dipukul loh, dia diremukkan loh, kan dia dibunuh di atas kayu salib, ya, dan dia memberikan peringatan kepada kita, ikut aku, harus siap menghadapi semuanya itu. Kenapa? Ya, ada satu tuntutan di situ tadi ya, dia katakan. Nanti ketika anak manusia datang, itu repot. Ya, repot nanti kalau anak manusia datang. Anak manusia itu yang merujuk kepada dirinya ya. Saya nggak usah jelaskan itu lagi ya. Saya sudah jelaskan di video saya sebelum video ini. Silakan nanti cari di situ mengenai istilah anak manusia. Repot nanti kalau dia datang yang kedua kali sebagai anak manusia yang akan menghakimi kita. Repot, nggak ada lagi kesempatan nanti di situ untuk berubah, untuk kembali mendapatkan anugerah kemurahan hati Tuhan. Nggak ada lagi. Makanya saudara, keputusan kita ikut Tuhan itu terjadi pada saat kita hidup. Pada saat kita hidup. Pada saat kita masih bernyawa. Nanti kalau udah mati, nggak ada lagi kesempatan itu untuk berubah. Untuk kembali mengharapkan anugerah Tuhan. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi Bapak Ibu. Saya tetap ingatkan hal ini. Selagi Anda bisa, selagi Anda kuat, selagi Anda mampu untuk menyerahkan diri, menyerahkan seluruh kehidupan di bawah otoritas kebenaran daripada firman Allah, kebenaran salib, maka lakukanlah. Jangan tunda waktu. Karena Yesus sangat tegas. Nanti barang siapa malu karena aku, ya, ayat 38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya. Jelas loh, malunya Yesus dalam artian dia akan menolak, dia tidak akan mengakui Anda sebagai orang yang harus menikmati anugerah Tuhan dalam keselamatan. Jelas loh, dia akan malu. Dia tidak akan mengakui, ya. Meskipun kamu
melakukan mujizat-mujizat, meskipun kamu melakukan hal-hal yang spektakuler seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 7 itu. Mereka membuat mujizat dalam nama aku, tapi aku tidak kenal mereka. Nah, itu maksudnya yang Yesus katakan ini. Yesus nanti di akhir, ketika dia datang yang kedua kali sebagai hakim yang agung, ya, dia tidak akan mengenal Anda. Ya, dia tidak akan kenal Anda. Saya nggak tahu siapa engkau. Engkau hanya ikut selama ini hanya sebagai hura-hura, hanya sebagai penggembira, hanya sebagai orang yang meramai-ramaikan. Nah, saudara, sangat menyedihkannya, sangat ironis, sangat disayangkan kalau saudara tergolong dalam model yang seperti itu. Ya. Engkau sibuk beragama, engkau sibuk melakukan aktivitas-aktivitas agamamu. Bahkan engkau mungkin melayani, engkau menghabiskan waktu di mimbar, engkau teriak-teriak, engkau menghabiskan kekuatanmu untuk pekerjaan Tuhan. Ya, dalam tanda kutip ya. Tapi terakhir Yesus datang yang kedua kali menghakimi, dia tidak kenal Anda. Itu repot. Repot. Udah susah-susah, udah mati-matian. Tapi di akhir tidak dianggap. Ya. Jadi saudara, ini berkaitan dengan motivasi kita di dalam ikut Tuhan. Ya, ikut Tuhan itu jangan tergiur dengan teologi yang tidak bertanggung jawab, Bapak Ibu. Ikut Tuhan itu akan diberkati, ya. Engkau memberikan persembahanmu 10 juta akan dilipat 10 kali lipat. Ya, hati-hati dengan ajaran-ajaran yang seperti itu ya. Jangan terkecoh ya. Tapi bagi mereka yang mendasari imannya dengan hal-hal yang seperti itu ya, mungkin ya bagiannya mereka lah untuk ditentukan juga seperti itu ya. Tetapi Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang punya nalar yang baik, Anda masih bisa berpikir ketika mendengarkan video ini, ambillah keputusan yang benar. Ikutlah Tuhan dan ambil bagianlah di dalam penderitaan Kristus. Saudara, kalau melihat nanti sejarah kehidupan para murid itu, ya, mereka itu harus menderita loh. Dan mereka sampai mati itu dibunuh. Dalam tradisi, kematian Petrus ini nanti itu mengerikan. Dia disalibkan secara terbalik. Kalau Yesus disalib dengan kepala di atas, Petrus itu dalam tradisi, ya, dalam sejarah yang kita dengar, yang disampaikan kepada kita melalui tulisan-tulisan para sejarawan, Petrus itu dibunuh dengan disalibkan dengan kepala di bawah. Ya. Dan dalam Injil ini kita sudah mendengar ya beberapa mereka yang dibunuh ya. Ada Yohanes Pembaptis ya, sudah dipenggal kepalanya. Yakobus juga dibunuh. Ya. Dan beberapa nanti para murid itu, mereka semua dalam tradisi mereka mengalami penderitaan, mereka dianiaya, bahkan harus kehilangan nyawanya. Tapi itu tidak melemahkan semangat mereka untuk terus ikut Tuhan. Ya. Nanti setelah kebangkitan Yesus nanti, setelah mereka menyaksikan kebangkitan Yesus nanti, maka mereka siap sedia mau mati bagi Kristus. Mereka terus memberitakan Injil. Injil yang benar adalah Injil yang Yesus sampaikan. Yaitu bahwa Allah di dalam otoritas Allah menyelamatkan manusia dengan mengutus Sang Firman, Sang Logos, yaitu Yesus Kristus sendiri, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Kita yang berada di dalam dosa sudah diberi anugerah oleh Allah. Tinggal sekarang, apakah kita mau merespons anugerah Tuhan itu dengan sikap hati yang mau untuk taat dan tunduk kepadanya. Firman Tuhan sebagai ayat hafalan di dalam Amsal pasal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Maut tidak akan menguasai kehidupan orang-orang yang percaya. Kita akan menikmati kehidupan kekal bersama dengan
Allah Tritunggal di surga. Amin.